Halo semuanya, nama saya Putri. Saya dari SMP Negeri 9 Ambon, lebih tepatnya kelas 814. Di hari ini saya akan membawa kalian semua ke awal masa di mana Belanda pertama kali datang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, bangsa apa aja yang datang ke Indonesia selain Belanda. Pada mulanya, bangsa Eropa mulai menjelajahi samudra pada awal ke-15. Mereka berlayar ke wilayah timur pada abad ke-16. Di antaranya adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dari pelayaran tersebut, sampailah mereka ke Indonesia. Mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah rempah-rempah. Bangsa Eropa sangat menyukai rempah-rempah dari Indonesia karena mutunya bagus dan lebih murah dibandingkan harga di Eropa. Rempah-rempah mereka gunakan untuk obat-obatan, pengawetan makanan, dan juga bumbu masakan. Hari ini kita akan membahas awal mula Belanda datang ke Indonesia. Kita kesampingkan dulu ya negara-negara yang lain dulu. Kita bahas dulu Belanda yang sangat lama ini menjajah bangsa Indonesia. Kalian tahu gak sih berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 3,5 abad loh, 350 tahun. Lama banget kan? Kalau kalian pengen tahu, dengerin baik-baik ya. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, pada tanggal 22 Juni 1596, kapal Belanda sebanyak 4 buah mendarat di Banten. Pada awalnya, kedatangan Belanda disambut baik oleh rakyat Banten. Ketika itu, Banten merupakan pusat perdagangan lada putih. Mereka diperbolehkan untuk berdagang, tapi lama-kelamaan sikap serakah dan kasar mereka itu muncul. Akhirnya rakyat Banten memusuhi Belanda, sehingga Belanda kembali ke negara asalnya. Pada tahun 1597, Cornelis de Houtman dianggap sebagai penemu jalan ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1598, armada Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck datang kembali ke Banten, disusul kemudian oleh armada yang dipimpin oleh Warwick. Karena armada Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck lebih ramah daripada armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, mereka diterima baik oleh rakyat Banten. Dengan tumbuhnya perdagangan di Indonesia, banyak pedagang Belanda yang mengarungi perairan Indonesia. Tujuan utama mereka untuk membeli rempah-rempah. Nah, sejauh itu kalian udah paham kan? Sekarang kita masuk nih ke yang paling penting. Untuk menghindari persaingan sesama mereka dan menstabilkan harga, para pedagang Belanda membentuk kongsi dagang yang kita sebut dengan VOC. VOC adalah singkatan bahasa Belanda, yaitu Vereniging Oost-Indische Compagnie atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur. VOC dibentuk tepatnya pada tanggal 20 Maret 1602 di Batavia. Untuk memperkuat kedudukannya, VOC mempunyai hak istimewa yang disebut hak oktroi atau hak paten. Gubernur VOC yang pertama adalah Peter Both dan berkedudukan di Ambon. Hak istimewa tersebut antara lain: yang pertama, hak membuat perjanjian dengan raja-raja; yang kedua, hak mengatakan perang; yang ketiga, hak mengadakan perdamaian; yang keempat, hak membuat senjata; yang kelima, hak mencetak uang; dan yang terakhir, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Tetapi ketika John Peter Zonkon menjadi gubernur jenderal, pusat VOC dipindahkan dari Ambon ke Jayakarta atau yang kita kenal sebagai Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Karena letak Jayakarta dianggap sangat strategis bagi pelayaran perdagangan dan lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Nah, karena pusat VOC yang dipindahkan dari Ambon ke Jayakarta, Belanda mulai dapat menguasai Nusantara karena politik adu domba yang mereka terapkan. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Walaupun gak lengkap sih, tapi kalian bisa cari lebih lengkap di Google atau buku referensi kalian. Dan kalian bisa belajar sendiri, karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu, dan masa depan kita akan semakin cerah. Jadi, selamat belajar dan terima kasih telah menonton video ini. See you next time!